harus menyepakati sama-sama bahwa pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia sangatlah buruk. FIFA juga sangat concern dengan pintu-pintu untuk evakuasi. Ini dia aksi Andar saat memimpin koreografi kawan-kawannya The Jackmania saat klub kebanggaannya Persija berlaga di Gelora Bung Karno. Supporter seperti Andar layaknya pemain ke-12 yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pertandingan sepak bola. Supporter menjadi elemen penting tak hanya bagi sebuah klub bola, namun juga terhadap jalannya sebuah kompetisi sepak bola. Mas Andar udah berapa lama jadi supporter Persija? Sebelumnya kan 2003 kenal Persija. Pada saat itu masih zaman era di Stadion Lebak Bulus. Awalnya cuma hanya nonton. Dan alhamdulillah 2005 itu untuk jadi Jackmania resmi KTA pertama itu di 2005 di Stadion Menteng waktu itu. Kamu kan punya KTA nih sebagai Jackmania gitu. Apa sih sebenarnya benefit dari kartu itu gitu? Benefitnya lebih kepada bangga ya. Menjadi supporter yang meramaikan pertandingan sepak bola di Indonesia terkadang bisa berujung pada bencana. Ini seperti yang dialami Andar pada 2012 silam. Saat itu, ia sedang menonton timnya berlaga melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Tiba-tiba terjadi kerusuhan antar supporter. Mereka saling lempar batu. Andar langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke area bawah tribun. Andar mengaku sebelum pertandingan tidak ada informasi dari panitia pelaksana pertandingan mengenai jalur evakuasi serta protokol keamanan dan keselamatan jika terjadi kerucuhan. Selama ini, sebagai anggota Jackmania, Andar mengaku mendapatkan sosialisasi dari pengurus pusat The Jackmania mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di stadion. Ya contohnya mungkin seperti kayak larangan penggunaan red flare itu kan memang udah ada aturannya dari PT Liga bahwasanya pertandingan memang tidak boleh tidak boleh melakukan dengan penggunaan red flare itu yang mengakibatkan bahwa tim kita akan dikenakan denda bila melakukan seperti itu. Andar adalah satu dari 115.000 orang yang terdaftar sebagai anggota The Jackmania. Mereka memiliki kartu anggota. Sudah hampir seperempat abad, The Jackmania mendukung klub asal ibu kota, Persija. Tim Berkas Kompas pada 7 Oktober lalu mengikuti kegiatan The Jackmania di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta. Bersama manajemen Persija, The Jackmania menggelar acara doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Pembenahan apa yang bisa dipelajari dari kejadian di Kanjuruhan kemarin? Yang paling awal adalah kita harus menyepakati sama-sama bahwa pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia sangatlah buruk. Yang jelas ini harus yang terakhir dan ini harus menjadi titik awal untuk kebangkitan sepak bola Indonesia karena harus ada perbaikan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang bukan dari sisi sepak bolanya tapi dari sisi pengelolaannya. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Jackmania mengaku terus berbenah dan meningkatkan edukasi tentang regulasi yang perlu diketahui supporter kepada para anggotanya. Kita selalu mengkampanyekan bahwa Persija itu harus dijaga karena esensi cinta adalah menjaga. Jadi untuk menjaga Persija atau membuktikan cinta terhadap Persija, kita harus menjaga Persija gitu loh. Bahwa jangan sampai merugikan Persija sedikit pun. The Jackmania maupun Persija sepakat bahwa kampanye dan edukasi regulasi kepada supporter masih perlu dimasifkan. Mulai dari ketertiban hingga protokol keselamatan dan keamanan. Selain untuk menciptakan pertandingan sepak bola yang aman dan sehat, langkah ini juga untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan klub.
Seperti yang terjadi pada akhir Juli lalu saat Persija dijatuhi denda dari Komisi Disiplin PSSI sebesar 50 juta rupiah. Ini karena ada supporter yang kedapatan menyalakan flare dalam laga melawan Bali United. Melihat klub kesayangannya disangsi denda, The Jackmania tak tinggal diam. Mereka melakukan urunan untuk membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dana yang berasal dari Jackmania itu lalu digunakan Persija untuk melakukan kampanye dan edukasi terkait ketertiban penonton di stadion. Selain ketertiban supporter dan penonton, infrastruktur stadion menjadi unsur penting untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola yang sehat dan aman. Prioritaskan saja dulu untuk urusan safety, urusan evakuasi yang nggak bisa ditawar. Berdiri sejak 1980, Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi jadi saksi bisu perjalanan sepak bola Indonesia. Pada Liga 1 musim 2022-2023, stadion ini menjadi markas klub Persija. Stadion yang dibangun oleh pemerintah daerah ini merupakan satu dari sedikit stadion di Indonesia yang sudah berstandar FIFA. Stadion menjadi unsur penting dalam pertandingan sepak bola. Kelayakan stadion hingga unsur keamanannya harus diperhitungkan. Hal inilah yang selalu ditekankan Timi Setiawan, mantan FIFA Security Officer. Timi yang berlatar belakang arsitek ini pernah bertugas untuk Piala Asia 2007 di Indonesia dan Piala Dunia U17 di Nigeria tahun 2009. Saudara, saya saat ini berada di Stadion Patriot di Bekasi, Jawa Barat, dan saya sudah bersama dengan Pak Timi Setiawan. Beliau adalah Security Officer dari FIFA tahun 2006 sampai 2014 ya Pak. Iya. Sebetulnya standar operasional prosedur dari FIFA sendiri untuk stadion ini untuk menyelenggarakan pertandingan itu seperti apa Pak? Ya, jadi ada dua ya yang dibahas nih. Yang pertama itu adalah fisik stadionnya, ya infrastruktur stadionnya. Yang kedua ada SOP pelaksanaan suatu pertandingan. Kalau FIFA itu mensyaratkan yang pertama adalah pasti FOP ya. FOP itu adalah field of play. Lapangannya itu memang standar, tidak boleh kurang ataupun lebih. Kemudian kondisi rumputnya itu, rumput itu ibaratnya sebagai mahkota. Biasanya juga lampu. Nah, lampu itu broadcast yang minta. Nah, yang berikutnya FIFA juga sangat concern dengan pintu-pintu untuk evakuasi. Nah, jadi misal kali ini sudah jelas ada satu kompartemen, ada pintunya, dan pintu cukup lebar. Bahkan kalau di sini mungkin juga agak kelebaran, tapi lebih aman artinya. Tak hanya soal infrastruktur fisik, manajemen pengendali massa juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan oleh security officer dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di stadion. Gitu, exit gate-nya mungkin untuk crowd manajemennya, apakah sudah sesuai dengan standar FIFA? Sudah sesuai, sudah bagus. Sesuai. Kecuali memang site-nya itu terlalu kecil. Site yang sebelah Di mana? luarnya. Oh, di luarnya ya? Ya, di luar kan cuma selebar itu, keliling gitu. Mestinya satu blok itu semuanya bisa dipakai buat ini. Dari 18 stadion yang menjadi markas klub Liga 1 musim 2022-2023, hanya ada 8 stadion yang sudah menerapkan single seat. Salah satunya Stadion Patriot Candrabaga yang berkapasitas 33.000 penonton. Sesuai aturan FIFA, single seat penting untuk memastikan penerapan nomor tempat duduk pada setiap tiket yang dijual. Ini untuk menghindari penonton yang datang tanpa tiket atau datang dengan tiket palsu. Dengan begitu, jumlah tiket yang dijual tidak akan melebihi kapasitas aman stadion. Jadi kalau di kita tuh yang uniknya karena yang mau pakai itu bukan yang punya. Yang punya itu kan memang Pemda atau pemerintah yang sudah ada, jadi sepertinya given. Jadi si klub sepak bola kan nggak bisa ngatur, oh tolong berubah ini. Biasanya kalau gitu nanti tunggu anggaran tahun depan atau apa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang tentunya mesti ada jembatan yang menjembatani. Tapi prioritaskan saja dulu untuk urusan safety, urusan evakuasi yang nggak bisa ditawar. Faktor keamanan pertandingan memang tak melulu tergantung pada infrastruktur stadion.
Ada juga perilaku penonton yang perlu terus diedukasi agar pertandingan bisa berjalan aman. Iya, jangan salah, yang paling high risk match itu derby. Oh ya, oke. Kalau dengan luar negeri nggak begitu high risk. Suka pada nakal gitu. Dapat beli tiket yang murah, maunya di tempat yang mahal. Di pinggir maunya ke tengah, atau di bawah maunya ke atas, atau tempat yang lain. Nah itu yang harus diedukasi bahwa jangan pindah-pindah, karena yang punya kursi sudah ada gitu ya. Pemerhati sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus menegaskan tak ada tawar-menawar dalam memenuhi standar keamanan dan keselamatan penonton saat pertandingan. Jadi pada dasarnya sistemnya sih sudah berjalan. Jadi setiap tahun klub yang akan ikut kompetisi itu harus memenuhi syarat, infrastrukturnya, kemudian standar kontrak pemainnya, standar badan hukumnya, semua sudah dilakukan pemeriksaan oleh operator kompetisi. Cuma memang balik lagi, dalam praktiknya kadang-kadang terjadi pembiaran terhadap hal-hal tertentu yang membuat standar-standar yang sudah disusun bagus itu akhirnya kemudian terabaikan. Terutama standar yang sangat penting, yaitu standar keamanan dan kenyamanan penonton ketika menikmati pertandingan. Itu sangat penting. Regulasi keselamatan dan keamanan pertandingan sepak bola profesional di Indonesia sejatinya telah diterbitkan oleh PSSI pada tahun 2021 yang merujuk pada standar FIFA. Peraturan ini menjabarkan secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh panitia penyelenggara dan petugas keselamatan dan keamanan dalam menggelar pertandingan. Jika regulasi ini tak dipenuhi, maka operator kompetisi bisa memutuskan untuk tidak menggelar pertandingan. Salah satu klub yang berlaga di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 adalah PSIS Semarang. Pada musim ini mereka berkandang di Stadion Jatidiri, Kota Semarang. Bagaimana PSIS Semarang menyiapkan gelaran pertandingan? Biasanya itu 3 hari atau 4 hari sebelum hari H itu kita mengadakan pertemuan. Itu dihadiri biasanya yang hadir itu dari pihak keamanan, panpel dan supporter terkait pelaksanaan yang pertandingan yang akan diselenggarakan. Wahyu mengklaim pihaknya selama ini selalu memberikan perhatian terkait standar keselamatan dan keamanan selama pertandingan. Tentunya kita juga mewarning sesuai aturan yang sudah ada kan seperti itu, dengan jumlah penonton, terus keamanan, jumlah keamanan harus disesuaikan kan gitu. Lantas, apakah perhatian ini termasuk memastikan seluruh aturan keamanan dan keselamatan PSSI maupun FIFA ditaati oleh petugas kepolisian? Iya, tentunya secara langsung tidak Mbak khusus ya, tapi tentunya dari PT Liga dan PSSI itu sudah memberikan saya nggak tahu persis, tentunya itu sudah dilakukan oleh PSSI ya. Kompetisi sepak bola adalah sebuah industri. Pada musim 2022-2023, PT Liga Indonesia baru ditunjuk menjadi operator kompetisi. 18 klub yang berlaga di Liga 1 mendapat subsidi dari PT LIB untuk menggelar pertandingan. Satu musim sekitar 5 miliar, itu dibagi 10 bulan kan gitu. Kita sendiri belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan standar aturan FIFA tersebut. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, awal Oktober lalu yang menewaskan 132 orang telah membuka mata betapa faktor keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola telah disepelekan selama ini. Pengabaian tak hanya dilakukan oleh panitia pelaksana dan petugas keamanan dan keselamatan pertandingan, namun oleh semua pemangku kepentingan persepak bolaan di tanah air.
Para pemangku kepentingan ini memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya kompetisi sepak bola yang sehat dan aman. PSSI yang menaungi sepak bola di Indonesia memberikan kewenangan kepada PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator yang mengelola kompetisi. PT LIB memiliki kewenangan untuk menetapkan pertandingan dari klub-klub peserta kompetisi. Dalam hal ini, pertandingan diselenggarakan oleh klub. Untuk menggelar pertandingan, klub menunjuk panitia pelaksana pertandingan yang keberadaannya ditetapkan oleh PT LIB. Selanjutnya, panitia pelaksana menunjuk petugas keselamatan dan keamanan atau Safety and Security Officer alias SSO yang bertanggung jawab perihal keselamatan dan keamanan pertandingan. SSO ini nantinya akan berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik seperti Polri, TNI, petugas medis, dan ambulan terkait penanganan keselamatan dan keamanan pertandingan. Berdasarkan regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021, para stakeholder memiliki tanggung jawab masing-masing demi terciptanya pertandingan yang sehat dan aman. Namun tidak dengan PSSI. Menurut pasal 3 ayat 1D, regulasi tersebut, PSSI dibebaskan dari segala tuntutan atas kecelakaan yang mungkin timbul dari pertandingan. Segala tanggung jawab dibebankan kepada panitia pelaksana. Tim Berkas Kompas mewawancarai Danur Rizprianto, Ketua Panitia Pelaksanaan PSIS Semarang. Karir Danur di PSIS diawali sebagai Direktur Bisnis tahun 2010, kemudian berlanjut menjadi Panitia Pelaksana pada 2011. Meski lebih dari 10 tahun menjadi Panitia Pelaksana, Danur tak memiliki dokumen peraturan atau panduan keselamatan dan keamanan pertandingan seperti yang dipersyaratkan di pasal 6 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021. Ya, tidak, karena kan kita punya statuta dari PT Liga itu yang harus kita sepakati. Termasuk statuta dari PSSI juga jadi kita ini menerjemahkan aturan-aturan dari PT Liga dan dari PSSI. Berarti tidak ada bentuk dokumennya ya untuk panitia pelaksana terkait dengan keselamatan dan keamanan ini? Dokumen yang kita punya adalah dokumen nota kesepakatan kami bersama pihak keamanan dan teman-teman supporter untuk saling menjaga di luar dan di dalam area stadion. Danur menyebut memiliki sertifikasi Panpel atas namanya dari PT LIB. Namun ia mengaku tidak mengikuti proses sertifikasi tersebut. Kalau Bapak sendiri, apakah ada sertifikasi, pernah menjalani sertifikasi sebagai panitia pelaksana? Harusnya ada, Mbak. Harusnya ada, tapi kebetulan saya pada saat itu diwakilkan sama ketua harian di Panpel. Karena background saya sendiri sangat sibuk banget. Jadi kami nggak bisa datang ke PT Liga waktu itu. Berarti artinya ada sertifikasi ya untuk atas nama saya. Danur mengklaim sebelum musim pertandingan ia mendapat arahan terkait pelaksanaan pertandingan dari PT LIB. Ya pasti pelatihan itu ada, namanya workshop itu ada. Workshop itu dilakukan biasanya mendekati kick off pertandingan. Jadi nanti ada yang namanya manager meeting, ada yang namanya workshop untuk Panpel, dan di sana kami dibekali tentang aturan-aturan yang nantinya diberlakukan pada saat pertandingan itu sendiri. Panpel beserta SSO tidak bisa orang sembarangan. Mereka harus bersertifikat. Indonesia masih banyak klub yang safety officer-nya belum tersertifikasi oleh AFC maupun FIFA. Karena yang namanya penyelenggaraan industri olahraga profesional itu juga butuh orang-orang yang profesional. Pelaku-pelakunya terus profesional, atletnya profesional, pelatihnya profesional, pembinanya, perangkat pertandingannya, panitianya. Dan profesional itu antara lain ditunjukkan melalui sertifikasi. Semua harus disertifikasi, karena itulah kalau mau bicara profesional ya sertifikasi. Dalam setiap pertandingan sepak bola di Indonesia, polisi dijadikan unjung tombak pengamanan pertandingan. Kondisi ini berbeda dengan aturan FIFA yang menempatkan anggota kepolisian sebagai pendukung steward. Steward merupakan sekelompok individu yang ditunjuk penyelenggara pertandingan untuk pelayanan keselamatan dan keamanan. Berkas Kompas mewawancarai Kabid Humas Polda Jawa Barat,
Kombes Pol Ibrahim Tompo, terkait pengamanan polisi dalam pertandingan sepak bola. Sebagai anggota Polda Jawa Barat, ia sering terlibat dalam gelaran sepak bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Terus terang, saya sendiri tidak bisa atau belum bisa melakukan penilaian terkait dengan standar FIFA tersebut. Karena kita sendiri belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan standar aturan FIFA tersebut. Selama ini, Tompo bertugas dengan menggunakan standar rencana pengamanan yang disusun oleh tim Polda Jabar. Jadi untuk menyusun suatu standar pengamanan ini biasanya kita didasari oleh perkiraan intelijen ya, terkait dengan beberapa kondisi situasi terkini. Tim Berkas Kompas mencoba mewawancarai PT LIB dan PSSI terkait tata kelola penyelenggaraan pertandingan dan pengawasannya. Namun, tak satu pun mengakomodir permintaan wawancara kami. Jadi kalau PSSI sebagai regulator ya, itu yang dia gunakan itu adalah instrumen pengendalian. Pengendaliannya melalui yang namanya perizinan. Nah ini yang saya pikir menjadi persoalan saat ini adalah PSSI belum cukup berdaya, belum cukup power untuk memaksa klub memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan itu. Bahaya kalau olahraga profesional ini tanpa pengawasan. Tragedi Kanjuruhan harus menjadi momentum bagi perbaikan sepak bola secara menyeluruh. Seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas pengabaian yang berujung pada kematian 132 orang dan ratusan korban luka. Tidak boleh lagi ada nyawa yang melayang karena pertandingan sepak bola. Karena sejatinya, tiada laga sepak bola yang seharga nyawa. Pemerintah Indonesia bersama dengan FIFA membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Ada 5 poin penting yang menjadi fokus kerja tim tersebut. Selain soal standar keamanan stadion yang sudah kita bahas tadi, yang menjadi fokus dari tim transformasi adalah soal standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Prosedur ini akan disusun dengan merujuk pada standar internasional.